Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Rawiri Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Dan guys, kali ini saya nggak ada di Tretes, tapi ada di daerah Kepulungan ya. Tepatnya ini di Dusun Betas di Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol. Nah, di sini saya mau melihat temuan ya yang ada di situ. Karena di situ di daerah Betas atau di Dusun Betas yang katanya juga artinya batas ya, dan udah pernah saya buat videonya sebelumnya. Di sini saya ini ya dapat info kalau ada temuan batu dakon ya. Nah, seperti apa batu dakonnya? Nah, dan juga ada lumpang ya di situ. Kita lihat aja ke sana. Kita lihat ke lokasi. Nah, ini dia guys, tempat yang ada di Betas ini, di area makam ini ada sebenarnya ada candi ya guys ya. Nah, kemungkinan kayak gitu. Dan kita lihat di sebelah sana karena begini guys, ada yang membuat sebuah penelitian ya guys ya. Nah, ini ada arkeolog yang asalnya dari ini ya, kalau nggak salah dari UGM, Universitas Gadjah Mada. Dan di situ dia berteori bahwa kenapa sih ada temuan berupa candi atau bangunan bersejarah di area makam. Nah, apakah yang ya pokoknya ada sejumlah makam yang ada candinya. Nah, apakah memang dulunya itu makam adalah candi? Nah, gitu, hipotesisnya kayak gitu guys ya, atau teori sementaranya kayak gitu. Dan ternyata setelah ditelusuri ya, ternyata mungkin dulunya bangunan di situ adalah candi gitu ya guys ya. Dan setelah pergeseran dari ini ya, masyarakat yang tadinya beragama Hindu kemudian beralih menjadi beragama Islam. Nah, ini akhirnya membuat candi yang ada di suatu tempat, nah itu beralih fungsi ya, dari tempat yang memang tetap ya candinya itu supaya masih diingat sebagai tempat yang ini ya dihormati, kemudian ditambahi lagi dengan makam juga gitu ya, sebagai tempat yang juga dipakai sebagai pengingat ini untuk yang ini ya beragama Islam ya. Jadi sekaligus sebenarnya untuk menjaga ini candi sekaligus makam ya. Oke, jadi kayak gitu. Jadi candinya tetap dijaga, dihormati, dan makamnya itu juga dijadikan tempat untuk ya peringatan gitulah bagi keluarga yang sudah meninggal. Makanya sering dikunjungi dan kemudian ini ya guys ya, dirawat juga gitu. Tapi kemudian di berikutnya itu malah ini candinya terbengkalai. Dan di sini candinya juga memang cukup disayangkan karena memang pada akhirnya candinya itu jadi rusak. Dan itu ya, nah ada di sebelah sini, dan akhirnya terbengkalai guys kayak gitu. Dan selain candi atau mungkin tempat ibadah ya lebih cocoknya, atau tempat pemujaan, di sebelah sini yang notabene itu ya dari zaman Hindu Buddha, ternyata juga ada temuan lagi dari masa ini ya prasejarah, atau dari masa yang sebelum agama Hindu dan Buddha itu ada di daerah sini. Nah, kalau yang ini adalah fondasi, dan temuan yang nggak jauh dari sini ini adalah ada ini ya, sebuah temuan yaitu batu dakon. Nah, batu dakon ini memang kaitannya sama suatu ini ya wilayah, mungkin ada kaitannya sama pertanian atau kesuburan. Nah, ini dia batu dakonnya. Dan batu dakon ini adalah batu yang sebenarnya fungsi
aslinya itu nggak diketahui ya seperti apa, karena memang tidak ada catatan khusus ya tertulisnya, karena di zaman prasejarah memang nggak ada catatannya ya. Kalau zaman sejarah itu udah ada catatannya guys. Dan untuk batu dakon sendiri, nah batu dakon ini merupakan suatu benda yang diperkirakan. Nah, diperkirakan guys ya, ini merupakan ya ada yang mengatakan kayak semacam penanggalan gitulah guys ya, untuk mengetahui kapan masa tanamnya. Ada yang kayak gitu, ada yang juga mengatakan untuk tempat untuk menyimpan biji-bijian kayak gitu. Terus kemudian untuk memprediksi kapan saatnya menanam dengan cara ya kalau sudah hujannya cukup dan memenuhi bulatan-bulatan itu waktunya untuk menanam. Atau juga ada yang mengatakan atau yang berteori lagi bahwa ya ke arah mana tanaman itu ya, atau mungkin tanaman apa saja yang bisa ditanam di musim itu. Nah itu diambil dari ininya sih guys ya, dari ya cahayanya mengarah kemana gitu ya. Nah mungkin sekarang saatnya untuk menanam padi, nanti menanam apa kayak gitu ya. Tapi ya nggak tahu juga sih ya guys, karena itu hanya prediksi saja, karena di zaman prasejarah nggak ada ini sih, nggak ada bukti tertulisnya gitu. Dan masih dimungkinkan untuk ya semacam ini ya teori-teori yang lainnya lagi itu untuk dikemukakan ya. Sementara kalau di daerah sini, nah ini nggak jauh ya dari tempat tadi, ada ini ada lumpang ya. Oke, batu lumpang yang ada di sini ini juga kaitannya dengan kesuburan. Dan biasanya sih nggak cuma ini sih lumpangnya gitu, tapi juga batu dakonnya difungsikan sebagai tempat untuk meletakkan sesaji gitu ya, karena ya ada kaitannya dengan pertanian kayak gitu ya. Makanya mungkin loh seperti peralatan kayak gini atau benda-benda atau artefak kayak gini ini ya dikait-kaitkan dengan ini ya kesuburan gitu. Dan itu memang wajar ya, karena di daerah sini ada banyak sekali ini ya lahan yang digunakan untuk pertanian, dan mungkin dulunya tempat ini digunakan untuk ya menanam sudah lama ya guys ya di sini. Dan memang kemungkinan juga ya bukan memang sih, kemungkinan di sini sudah dihuni sebelum era Hindu ya. Oke, jadi kayak gitu guys suasana yang ada di sini. Dan di sini juga ada temuan yang lainnya lagi ya, yang nggak kalah ini ya, kalah pentingnya gitu ya. Ada gua juga yang ada di ini di daerah sini, di daerah persawahan. Itu katanya sih dari zaman Belanda ya guys ya. Oke guys, jadi kayak gitu aja ya. Makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.